Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa berjumpa kembali ya, khususnya di acara daurah ya yang didirikan oleh Sinergi Raudhah yang semoga Allah berkahi dan selalu anak ditaruh di bagian kedua. Bagian ngantuk-ngantuk ya. Sudah kena efek karbohidrat makan siang. Jadi separuh kajiannya entah kita ada di mana, setengahnya ya ada di sini ya. Ada yang semuanya tidak ada di sini ya. Ya tidak masalah, intinya hadir aja sudah ya. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, tadi anak tuh dikasih tahu, Ustaz, antum nanti itu bahas masalah apa judulnya? Bagi yang sedang, bagi kamu yang sedang berjuang. Hampir anak salah menyampaikan isi materi tadi. Di jalan baru dikasih tahu, akhirnya baru kita putar balik ya jamaah ya. Sudah deket nih, baru dikasih tahu. Syukurlah masih ada waktu untuk mempersiapkan ya. Perjamaah subhanahu wa ta'ala, kita semuanya hidup di atas muka bumi ini itu berjuang ya. Semua yang hidup hakikatnya mereka adalah pejuang. Kita semua berjuang. Berjuang yang mana perjuangannya beda-beda. Sebagian berjuang untuk mengenyangkan perutnya sendiri. Sebagian berjuang untuk mencari tahta dan pujian-pujian manusia. Sebagian berjuang untuk mencari kekuasaan. Sebagian berjuang untuk mencari sesuap nasi. Sulit sekali. Sebagian lain berjuang mati-matian untuk bisa masuk surga. Dan ada perjuangan-perjuangan yang lain yang mungkin tidak bisa Anda sebutkan di sini. Berjuang untuk membawa anak dan keluarga menuju surga. Berjuang supaya dirinya jadi orang soleh. Berjuang menghindari dari kawan-kawan yang buruk. Semua adalah perjuangan jemaah. Dan yang baik-baik itu memang harus diperjuangkan. Yang baik-baik memang harus diperjuangkan. Namun para jemaah subhanahu wa ta'ala, ada hal-hal yang semestinya itu dimiliki oleh manusia. Ya manusia normal, tabiatnya manusia. Dia ingin rezeki, ingin punya anak, ingin menikah. Ya. Dia berjuang di sana. Mungkin kita akan bahas lebih ke sini. Ya, karena memang hidup kita adalah perjuangan. Dan hidup adalah ujian. Saat orang berjuang, terus ada ujian, ya itu yang akan mewarnai perjuangannya. Tidak seru jemaah. Antum mau kemana? Naik gunung. Gunungnya tingginya berapa? Semeter. Mau ngapain antum naik? Ya tidak nafsu kita mau naik. Gunungnya tingginya berapa? Semeter. Gunungnya berapa? 4 kilo. Tertarik orang naik. Berangkat ke sana. Tebang alas. Masuk. Ada yang hilang, ada yang jatuh. Gelinding, sampai ada yang mati. Kemarin ribut Indonesia versus Brazil. Ya, gara-gara ya saling hujat di media sosial gara-gara ada orangnya mati di Sembalun ya, di Gunung Rinjani. Naik ke atas gunung. Ya. Ada tanya sama orang-orang yang suka naik ke atas gunung. Ente ngapain naik ke gunung? Berapa lama di atas gunung itu? Di ujung cuma 5 menit katanya. Jadi 2 malam itu di ujung 5 menit terus turun. Iya.
Kalau Ana terima kasih banyak, Ana bilang. Sampai nanti katanya melewati apa jurang penyesalan namanya, macam-macam jamaah. Jadi sampai ke sana orang tuh nyesel katanya. Kenapa? Tidak sampai-sampai soalnya. Sudah banyak yang mundur di sana. Ya, ini perjuangan untuk naik apa? Gunung. Antum punya perjuangan, ada yang berjuang untuk mempertahankan diri di atas agama ini karena dihujat sama keluarga, disalah-salahkan sama kawan-kawannya, diasingkan, dianggap orang sesat dan lain-lain. Ada yang berjuang seperti itu. Ada yang setiap hari keluar cari kerja, tidak pernah dapat rezeki. Pulang ke rumah, gagal. Pulang lagi, gagal lagi. Gagal lagi. Bajunya lusuh, sepeda motornya sudah hampir rusak, pakai sandal jepit, jualan. Bajunya sudah bau matahari, tidak bawa rezeki apa-apa pulang. Belum ditakdir dapat rezeki oleh Allah. Tapi dia tidak putus asa, terus berangkat, berjuang jamaah. Ada yang berjuang, menikah sekian lama, tidak dikasih anak sama Allah SWT. Berjuang, pakai 1000 cara. Bayi tabung, berjuang begini, begitu. Tanya sama dokter ini, tanya ke dokter sana. Perjuangan jamaah. Yang jomblo, ta'aruf sini, ta'aruf sana, batal semua, jadi abu ta'aruf. Gagal jamaah terus. Jadi dia cuma mau lihat anak orang aja, ngoleksi foto-foto. Jadi abu ta'aruf. Nikah, tidak pernah nikah. Wallahi ada jamaah, anak tahu, anak kenal orangnya. Terakhir sudah tobat beliau, akhirnya menikah ya. Itu pun nikahnya penuh dengan drama ya. Subhanallah. Manusia, perjuangan jamaah ya. Macam-macam perjuangan orang. Kita anak tidak tahu antum ini berjuangnya di sisi yang sebelah mana. Ada orang di rezeki dia tidak perlu berjuang lagi, tapi ada hal yang perlu dia perjuangkan di sisi yang lain. Ada orang yang berjuang cari rezeki, berjuang cari jodoh, berjuang cari anak. Semuanya sedang berjuang. Dan Anda berharap kita semua sekarang hadir di sini berjuang supaya bisa masuk surga. Dan para jamaah yang subhanahu Allah, apapun perjuangan kita, kita perlu mengetahui, ya terutama tadi ya, urusan rezeki yang sudah dibahas sama Ustaz Nizar tadi, urusan masalah istri ya, menikah atau tidak, terus urusan anak dan lain-lain, ya itu semuanya berbau rezeki ya. Karena memang tema besarnya kajian daurah ini adalah urusan keluarga dan rezeki. Berapa banyak jamaah di luar sana rumah tangga hancur karena yang laki sempit rezekinya, istrinya yang pegang kendali. Istrinya yang punya uang. Suaminya jadi supirnya setiap hari nganter kerja. Habis itu suaminya pulang ke rumah. Cuci piring. Itu suami-suami begitu, enaknya diapain jamaah? Siapa yang kayak gitu di sini angkat tangan, anak kasih hadiah. Nah. Subhanallah, ya. Jadi dia mau luruskan istrinya kalau salah, tidak berani. Kenapa? Kalau anak keras-keras, tidak cair dana. Ya tidak berani. Gimana ceritanya? Istrinya setiap hari keluar, ketemu sama laki lain, ya terus bercurhat dan ngobrol. Suami saya malas, suami saya begini begitu. Sudah, ketemulah ini laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Ya, siapa yang ketiganya? Setan. Ada harga suaminya? Tidak ada harganya suaminya. Itulah saat kita salah dalam berjuang. Ya, salah satu efeknya itu. Makanya para jamaah sekalian, orang yang berjuang itu perlu beberapa hal yang dia perhatikan dalam perjuangannya. Apapun perjuanganmu, kita butuh sama ini. Yang pertama, at-taqwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun perjuangan kita para jamaah sekalian, pasti kita berjumpa sama satu poin ini, dan ini harga mati tidak bisa ditawar-tawar, yaitu at-taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, antum hafal ayatnya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Wallahi jamaah, kalau kita mau treat kisah apa
ada dalam Al-Quran yang lain-lain. Bagaimana Allah kasih jalan keluar kepada orang yang bertakwa. Yang dia letakkan dirinya di dalam tameng yang namanya takwa ini. Di mana saya minggir, saya bukan di situ tempatnya. Di mana ada yang sama Allah diharamkan, dia tidak di situ. Mundur dia. Saya tidak ada di sana. Ini dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikucilkan orang, iya. Sulit hidup, iya. Ujian. Dan itu perjuangan. Itu perjuangan jemaah. Susah karena terlalu soleh. Ya, di kampung yang dia cari akhwat-akhwatnya masih suka apa bahasanya ya? Yang enak jemaah ya. Supaya kita menghargai para akhwat di belakang sana. Soalnya banyakan akhwatnya daripada ikhwannya di sini. Begitu. Cari ustaz, carikan yang soleh. Tapi dapat orang soleh. Yang ditanya apa katanya Ustaz Nizar tadi? Yang ditanya punya fulus enggak? Kerja apa? Jual gorengan. Enggak ada yang mau katanya. Ya, Anda dengerin tadi tuh kajian. Ya, siap-siap nanti supaya tahu apa yang mau Anda bahas ya. Subhanallah jemaah. Itu yang terjadi. Jadi ada orang-orang baik. Lurus. Ditolak. Sulit. Diuji sama Allah SWT. Tapi saat dia bertakwa kepada Allah, ya aman itu semua. Ente terima ana, alhamdulillah, tidak, ana cari yang lain. Ya. Bukan berarti ana turunkan ketakwaan ini jadi laki-laki yang lembek-lembek, yang semuanya oke, tidak apa-apa. Ya. At-taqwa para jemaah sekalian. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya saat Allah menyebutkan fa innaha min taqwal qulub. Di sini kata Allah bilang takwa terus qulub. Apa artinya qulub? Hati-hati, ya. Ya amal-amal kebaikan orang-orang buat itu bukti bahwasanya salah satunya adalah bukti bahwasanya dia adalah hatinya bertakwa. Apa maksudnya? Kok dikaitkan dengan hati? Kata Imam Al-Qurtubi, adhafat taqwa ilal qulub. Takwa di sini disandarkan kepada hati, li'anna haqiqatat taqwa fil qalbi. Karena hakikatnya takwa itu di dalam hati. Walihada qala alaihi salatu wassalam, makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan apa? At-taqwa hahuna, ditunjuk. Hatinya atau dadanya oleh Rasulullah SAW, takwa itu di sini. Bukan di penampilan, bukan ya, di lisan saja, bukan. Takwa di sini. Apapun yang Anda alami, Anda ada di dalam takwa. Tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau khutbah Jumat ya. Jadi khutbah Jumat itu para jamaah sekalian tempat di mana orang atau kaum muslimin itu dinasehati. Itu salah satunya saat apa? Khutbah Jumat. Makanya Rasulullah SAW terkadang kalau khutbah Jumat itu angkat suaranya supaya yang ngantuk-ngantuk bangun. Teriak. Rasulullah SAW ala sautuhu. Ya. Naik suaranya. Karena mundiru jais, seakan-akan Rasulullah itu sedang memperingatkan bala tentara yang mau berangkat awas, ya musuh dan lain-lain. Ya. Apa isinya? Pertama, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Apa katanya? Ya alladzina amanu ittaqullah, bertakwa. Ya ayyuhan nasu taqu. Itu yang kedua dibaca sama khatibnya. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Alladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. 3. Ittaqullah. Terus khatibnya bilang lagi, wa usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ya, aku mewasiatkan diriku dan pada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah. Faqad fazal muttaqun. Karena pemenangnya adalah yang bertakwa. Apa kata Allah? Wal akibatu lil muttaqin. Ujungnya garis finish, menang siapa? Yang bertakwa kepada Allah SWT. Dimanapun dia, kapanpun, apapun masalahnya, apapun yang sedang dia perjuangkan, takwa ini kuncinya. Mungkin sulit. Iya, pelan-pelan jemaah. Berjuang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi kita perlu sama yang satu ini. Ya. Wa asyara ila sadrihi, Rasulullah tunjuk dadanya, at-taqwa hahuna. Dan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabukiyah halaman 15. Apa itu hakikat takwa?
Kata beliau, takwa itu adalah al-amalu bi ta'atillah. Amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imanan wahtisaban. Yang amalannya dibangun di atas iman dan berharap pahala dari Allah. Amran wa nahyan. Mau bentuknya perintah atau bentuknya larangan. Maka dia, kata Imam Ibnu Qayyim, yaf'alu ma amarahu Allahu bihi imanan. Dia kerjakan yang Allah perintahkan kepada dia di atas imannya yang berupa perintah-perintah. Ya. Wa tasdiqan biwa'dihi, dan dia mempercayai akan janji-janjinya Allah dan Rasulnya. Wa yatruku ma nahallahu anhu imanan bin nahi. Dan dia tinggalkan apa yang sama Allah dilarang karena dia beriman ini sama Allah dilarang. Wa khaufan min wa'idihi. Tadi dia karena percaya akan janjinya. Apa janjinya? Orang yang bertakwa akan bahagia, sejahtera, masuk surga. Ada dalam hatinya, kalau saya jadi orang begini, saya masuk surga. Dia harap itu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tadi. Dan saat dia meninggalkan larangan-larangan, dia itu melakukan itu karena takut akan ancaman yang diancamkan bagi orang yang menyelisihi ini semua. Yang tadi berharap surga, tasdiqan, ya, dia meyakini yang bertakwa akan mendapatkan itu. Saat dia meninggalkan yang diharamkan, dia yakini orang yang melanggar perintah Allah sama Allah akan diadab. Akhirnya dia takut, akhirnya dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu para jamaah subhanahu wa ta'ala, aslut taqwa. Orang yang mau bertakwa itu harus seperti apa? Asasnya atau pondasinya takwa itu apa? Ya, atau hakikat dari takwa itu sendiri itu apa? Gimana kalau digambarkan ya, pada diri seseorang itu seperti apa takwa itu? Disebutkan wa aslut taqwa, dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, wa aslut taqwa ay yaj'al al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatan taqihi minhu. Seakan-akan seseorang itu meletakkan sesuatu tameng dari dirinya atau dirinya dengan apa yang dia takuti dari dosa-dosa itu tadi. Itu dosa di sana, dia bikin tameng supaya saya tidak sampai ke sana. Itu aslinya kata apa? Takwa. Dikata waqa, yaqi, wiqayah. Bahasa Inggrisnya shield. Betul ya? Tahu shield ya, Mak? Anda taunya cat itu, weather shield namanya ya. Ya, anti apa namanya? Hujan dan panas ya. Jadi itu tembok di rumah kita dikasih wiqayah. Ini kata takwa, dia ambil kata apa? Wiqayah. Pengaman artinya. Dari diri dia ya, ke dosa yang sama Allah dilarang itu tadi. Kata takwa diambil dari permisalan yang barusan kita ceritakan. Maka saat seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan apa yang sama Allah dilarang dengan dirinya itu dia jadikan sesuatu yang menghalangi dia. Ya, apa yang Allah marah, Allah murka, Allah akan hukum sama dia, itu dijauhi dan dibentengi dirinya dari itu semua. Dengan apa bentengnya? Dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan di atas keimanan. Dan meninggalkan seluruh maksiat itu. Ada bentengnya, Mak. Bukan orang yang perintah, oh Ustaz perintah anak kerjain semua, alhamdulillah. Tapi yang dilarang ya kadang-kadang masih jebol juga ya. Atau sebaliknya. Yang diperintahkan tidak dibuat, ya, yang diperintahkan tidak dia kerjakan, yang dilarang sama dia dikerjain semua. Entah mau kemana akhirnya orang-orang yang seperti itu. Ya dahulu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ya, seorang khalifah dari Bani Umayyah ya. Annahu qala, dia suatu hari mengatakan, laisa taqwallah fis siyamin nahar. Takwa itu bukan orang yang jago puasa di siang hari. Wala biqiyamil lail. Takwa itu hakikatnya bukan orang yang selalu bangun di malam hari untuk sholat. Wa takhlid fi ma baina dzalik. Atau orang yang mencampur di antara keduanya. Siangnya
puasa, malamnya sholat. Siangnya puasa, malamnya sholat. Sebenarnya bukan itu hakikat dari takwa. Walakin, akan tetapi, takwa kepada Allah adalah tarku ma harramallah. Dia tinggalkan seluruh hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa ada'u maftaradallah. Dia kerjakan apa yang sama Allah diwajibkan. Mulai dari yang wajib-wajib. Kata Allah, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya atau ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan bagi dia. Yang nomor satu paling dicintai sama Allah saat hambanya itu melaksanakan yang wajib. Ini yang dikatakan juga oleh Imam Abdul Aziz. Wa ada aftaradahullah. Dia laksanakan semua yang jadi kewajiban dia, contreng biru. Sudah. Tidak ada yang absen. Faman ruziqa ba'da dzalika khairan, barang siapa yang setelah itu dia dibaikan oleh Allah. Lihat. Ini, dia sekarang mau bahas buah ketakwaan itu. Akan diberikan apa sama Allah? Kebaikan. Ya. Fahuwa khairun ila khair. Maka itu kebaikan di atas kebaikan. Ya. Banyak orang penjahat, tapi banyak duitnya. Ya. Tidak kaget kita ngelihat. Kita tahu istilahnya itu namanya istidraj. Apa jamaah namanya? Istidraj. Jadi agama ini sudah lengkap para jamaah sekalian. Sama agama ini kita ini sudah diajarkan. Oh kalau gini gimana? Oh kalau gitu gimana? Oh saya punya teman Ustaz, bejat, tak pernah sholat dan lain-lain, tapi setiap punya proyek selalu jebol. Apa jawabannya? Satu kalimat, istidraj, selesai. Allah yang bilang dalam Al-Quran, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Saat mereka lupa atas apa yang kami ingatkan kepada mereka, kami bukakan kepada mereka semua pintu yang mereka mau, dikasih sama Allah. Supaya apa? Semakin lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza farihu bima utu, saat mereka sudah berbahagia, senang-senang atas apa yang sudah mereka dapatkan dari maksiatnya tadi, sama Allah dibukakan pintu, semakin dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Akhadnahum baghtah. Kami habisi dalam satu waktu. Habis semua. Jadi jangan dipikir para jamaah sekalian, orang-orang yang tidak bertakwa, yang semau-mau dalam hidupnya itu, terus mereka akan enak-enak terus. Ya, ingat jamaah. Allah Subhanahu wa taala mensifati dunia itu sebagai apa? Mata'. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa artinya mata? Ada yang tahu di sini? Anda tidak tanya mata'ul ghurur, tidak. Mata aja. Apa? Kenikmatan yang ada periodenya. Bisa expired. Ya, kasih hadiah beliau. Jazakallah khair. Dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih apa? Sifat, namanya mata. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mata, wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah." Ya, dunia ini adalah kesenangan. Ya betul, senang, enak, ya, nikmat. Dan sebaik-baik kenikmatan itu adalah wanita yang soleha. Itu yang paling berharga dimiliki seorang laki-laki. Apakah wanita soleha itu selamanya? Ada masanya jemaah. Bisa expired. Kalau ndak antum yang expired duluan, ya istrinya yang expired duluan. Salah. Mobil mau kita beli semahal-mahalnya tuh mobil. Ini mobil dibikin sama berlian semua. Dari ujung sampai ujung. Bannya berlian juga, semua berlian. Anggap aja begitu. Berapa triliun ya mobil. Ada expirednya nah? Pasti ada. Karena ya dunia hakikatnya itu. Makanya para jamaah yang subhanahu wa Allah, kita harus ingat apa yang sama kita diperjuangkan di atas muka bumi ini. Ya. Kita perjuangkan dengan takwa. Pun yang kita harapkan itu semuanya ada apa? Ada masanya. Jadi kita jangan lupa saat kita berharap kepada Allah SWT. Dengan takwa ini kita harap yang baik-baik bukan cuma di dunia saja. Tapi di mana? Di alam barzakh juga. Terus di mana lagi? Di akhirat juga. Itu poin yang pertama yang perlu kita perhatikan. Yaitu at-taqwa.
Ya, saat seseorang mencoba dirinya selalu menjadi orang yang baik, ya apapun keadaannya, dimanapun dia berada, apapun yang menjadi beban hidupnya, apapun yang sedang dia perjuangkan, sama dia dijadikan bahan bakar dari perjuangannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayatnya kita sudah hafal, ya wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan beri apa? Jalan keluar dari atau rezeki dari jalur yang tidak pernah dia kira. Ya. Dan mungkin setiap kita punya kisah-kisah orang-orang yang kita kenal yang sudah di ujung tanduk, kepalanya sudah berpikir ini gang buntu, tapi ternyata dia tidak pernah ada di gang buntu. Di kepalanya ada gang buntu, tapi di sisi Allah tidak ada yang namanya gang buntu. Itu poin yang pertama yang perlu dicamkan baik-baik. Poin yang kedua para jamaah sekalian. Takwa itu saat dia juang di atas takwa akan menyeret dia ke poin yang kedua ini. Apa itu? Setiap perjuangan perlu juga sama poin yang kedua ini. Yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang selanjutnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Yang selanjutnya Allah bilang apa? "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Bertawakal kepada Allah hakikatnya itu cukup buat mereka. Ya, fahuwa hasbuh, cukup buat dia. Tawakal ini sebenarnya sudah cukup bagi seseorang yang sedang berjuang. Saat dia berusaha dan mengandalkan Allah dalam usahanya. Ya. Dan para jamaah sekalian, Allah langsung yang memerintahkan para hambanya untuk bertawakal kepada Allah di sangat banyak ayat dalam Al-Quran. Ya, ayatnya sangat banyak sekali dalam Al-Quran saat Allah memerintahkan hambanya untuk bertawakal. Yang pertama, surat An-Naml ayat 79, Allah SWT berfirman, "Wa tawakkal." Bertawakallah ala Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apapun, siapapun, dimanapun dia, memperjuangkan apapun itu, usahanya apa saja, perlu sama tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Al-Maidah ayat 23. Lagi-lagi Allah memerintahkan kita semua untuk bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan kepada Allah lah kalian bertawakal in kuntum mu'minin, jika benar kalian beriman. Lihat di sini jamaah. Ya, tawakal dikaitkan dengan apa? Keimanan. Ya. Jangan kita ini sok jago hidup di atas muka bumi ini. Ya, mentang-mentang sudah profesor, sudah tahu semua, sudah pelajari ini dan itu, terus dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Mentang-mentang duit banyak, ya terus dia sampingkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahi, hitungan detik apa yang dia punya bisa habis di atas muka bumi ini. Dan hitungan detik orangnya pun sama bisa habis di atas muka bumi ini. Hitungan detik aja. Ya. Fir'aun itu dulu jamaah, sama istrinya sudah diingatkan agar tidak mengejar Nabi Musa. Ya, itu diriwayatkan dan dikisahkan saat Fir'aun itu mengejar Nabi Musa yang bawa Bani Israel kabur dari Mesir, ya. Itu Asia istrinya bilang, "Jangan dikejar. Itu Rasul. Kamu ndak kira menang lawan dia. Dia itu disuruh sama Allah, dijaga sama Allah. Ndak kira menang. Sudah biar kamu di sini udah." Tapi sama Fir'aun apa? Asiahnya diikat rambutnya, ditarik jamaah, dijambak rambutnya, digantung rambutnya. Ya, jadi orang tuh digantung, rambutnya yang digantung. Bayangin jamaah. Karena memang Fir'aun sudah geram sama istrinya ini, dia beriman sama Musa. Tapi karena Fir'aun cinta sama Asianya dibiarin. Tapi saat hadang-hadang, ngelarang-ngelarang untuk dikejar, oh kamu sudah melampaui batas, diikat rambutnya, ya, rambutnya dijadikan gantungan jamaah. Jadi kepalanya sakitnya kayak apa itu, nahan rambut yang digantung. Di situ Asia berdoa, "Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin." Ya, dia berdoa di situ. Ya, selamatkan aku dari kezaliman Fir'aun dan kaumnya ini. Ya, buatkan untukku ya Allah rumah di surga, kata Asia. Tak lama setelah itu beliau meninggal. Ditinggal semua jemaah. Fir'aun sama bala tentaranya berangkat semua.
Ada yang bilang ratusan ribu bala tentara, ada yang bilang berapa juta. Semua riwayat sangat banyak datang menceritakan, tidak tahu yang mana yang sahih. Intinya melambangkan betapa dahsyat. Ya, dia keluarkan semua tenaganya. Karena dia merasa sebagai apa? Tuhan. Ngejar siapa? Nabi Musa. Yang dibawa Nabi Musa siapa? Ibu-ibu. Sudah tua renta, ada yang bawa tikarnya, ada yang narik-narik sapinya, ada yang bawa kambingnya, ada yang bawa bayi, ada yang sudah ya jompo pakai tongkat begitu pelan-pelan jalan. Firaun sama bala tentara, kencang-kencang semua, sama senjataannya lengkap semua, buat bantai Bani Israel yang kurang ajar, kabur dak pamit. Dak pamit sama Firaun, sama Allah disuruh apa? Suruh berangkat. Nabi Musa di sana ketemu sama jalan buntu. Anda bilang tadi sama antum jamaah, tidak ada jalan buntu bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ada buntu di mana? Di kepala kita. Dan ternyata Bani Israel itu bilang begitu. Kita ini wahai Musa, kabur sama kamu supaya selamat. Tapi kata mereka, kita akan dibantai sama Firaun saat di depannya ada Laut Merah, di belakangnya ternyata sudah dikejar sama tentaranya Firaun. Padahal jarak mereka berangkat itu jauh jamaah. Ya mungkin hitungan ya 8 jam atau 7 jam. Ya Nabi Musa berangkat malam, sudah berangkat saat gelap gulita. Firaun berangkatnya paginya di hari itu. Saat dia bangun, dikasih tahu Bani Israel sepi, kampungnya tidak ada semuanya di rumahnya, ternyata kabur. Dilihat jejaknya, ada jejaknya, mereka kabur, diikutin, dikejar. Jelas lah yang lebih jalannya lebih cepat itu akan cepat untuk ya ditemui di sana, di depan. Subhanallah jamaah, Bani Israel bilang, ya inna lamudrakun, kata Bani Israel, kita akan dibunuh. Mereka akan tangkap kita semua. Ya sama tentara berkudanya semua lengkap, senjata semua, kita habis wahai Musa, kita ikut sama kamu supaya selamat, tapi nasib kita semua sampai di sini. Mati semua. Apa kata Nabi Musa jamaah? Ini orang yang bertakwa, beriman, bertawakal kepada Allah. Tugas saya mengamalkan apa yang sama Allah diwajibkan, sama Allah diperintahkan. Di jalan ketemu masalah, pasrahkan kepada Allah. Anda sudah usaha bawa jalan sejauh ini, terus Anda mau urus sendiri, tidak bisa kata Nabi Musa. Anda pasrahkan kepada Allah, tapi Anda yakin. Apa kata Nabi Musa? Kalla, tidak mungkin mereka bisa tangkap kita di sini. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekarang Allah akan kasih jalan keluar buat kita. Tidak tahu mau kemana jamaah. Mau gali kuburan kah masing-masing, atau mau terbang kah? Disuruh lari di atas air, tidak tahu. Atau salah jalan pakai Google Map misalkan. Tidak tahu jamaah, tidak ada. Kompas tidak ada, semua tidak ada. Saya cuma diperintahkan kata Nabi Musa untuk keluar bawa orang-orang Bani Israel keluar dari Mesir ke sana, ke arah mana? Ke Baitul Maqdis. Di jalan ada masalah, Allah Subhanahu wa taala. Mau mati di sini. Tidak nunggu di sini juga kita bisa mati. Pasrahkan kepada Allah. Di detik itu jamaah, di detik itu baru Allah bilang apa? Ketok lautnya sama tongkatmu itu. Bukan dari sana, dari Mesir Nabi Musa sudah tahu tongkatnya bisa buka laut, bukan. Di detik itu wa auhayna ila Musa, baru kita wahyukan kepada Musa, pukul lautnya. Buka. Siapa manusia pernah berpikir laut bisa kebuka jemaah? Kayak jalan, bahkan dibilang lautnya kebuka seperti gang, 12 gang. 1, 2, 3, 4. Setiap suku Bani Israel yang 12 itu masuk ke gang masing-masing. Dan di setiap pembatasnya air-air itu ada lubang-lubangnya. Jadi kalau mereka jalan kelihatan tuh, sebelah-sebelahnya mereka juga ya lagi jalan, bayangkan jemaah. Tidak cukup itu, Allah utus angin supaya kering lautnya. Antum bayangkan laut surut, terus antum disuruh jalan. Kaki nyemplung ke laut, ke pasir jemaah bisa jalan. Iya kan? Lembek tuh. Ya. Sama Allah diutus angin supaya kering jalurnya. Siap untuk Bani Israel lari. Lari jemaah. Semudah itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita tidak yakin. Sulit mau bertawakal. Kita lebih tawakal kepada bos yang kaya, mertua mungkin yang kaya,
bertawakal kepada kawan-kawan kita yang selalu hadir membantu, kepada itu kita bertawakal. Ya. Bukan kepada Allah. Nanti sudah mentok, sudah hancur semua, baru ya Allah. Lo inti selama ini kemana aja? Ya. Makanya banyak orang-orang yang sampai sebagian temennya itu tahu, ini orang kalau ke masjid pasti lagi ada masalah. Entah utang melilit ke apa. Pokoknya kalau ke masjid, soft awal pasti ada masalah. Kalau masalah selesai, tidak ke masjid dia. Sampai temennya tahu. Jadi sampai digibahin sama temennya. Kalau ada dia di masjid, ada apa tuh masalahnya ya? Digibahin sama temennya. Jadi temennya tahu. Ya itulah potret kita di perjuangan kita selama hidup ini. Kita mengandalkan ini. Ujung-ujungnya siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dari awal bertawakal kepada Allah? Ingat jamaah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, solusi tidak akan keluar sampai kita hanya bertawakal kepada Allah saja. Tidak ada harapan dari makhluk manapun. Baru Allah kasih jalan keluar. Nabi Musa di Laut Merah tadi bisa minta tolong siapa? Bisa minta tolong sama siapa? Tidak bisa. Hanya berharap pada Allah. Dia yakin Allah kasih jalan keluar. Pasti. Tidak mungkin. Anak taat lalu sama Allah disia-siakan. Tidak mungkin. Langsung lautnya kebuka jamaah. Lengkap sama ganggangnya. Lengkap sama lautnya sudah kering. Orang bisa lari semua. Semudah itu bagi Allah SWT. Barang mustahil di kepala kita para jamaah sekalian. Mustahil. Di kepala kita. Mustahil. Diam terus airnya. Kayak tembok. Masuk akal lah? Tidak masuk akal. Di luar nalar manusia. Tapi kalau Allah mau, kun, jadilah, maka jadilah. Selesai semua. Makanya para jamaah sekalian, dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, apa itu maksud dari tawakal? Kata beliau, sidqul mutawakkil ala Allah azza wa jal, ya. Kesungguhan seseorang dalam menggantungkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu fi qalbihi ahadun minal adamiyin. Dan tidak ada di hatinya satupun dari manusia yang sama dia diharap. Yatma'u ayyaji'ahu bisyai. Dia berharap dari orang itu fulan mendatangkan maslahat buat dia. Tidak ada itu sama sekali dalam dirinya. Fa idza kana kadza, kalau tawakalnya kita sudah seperti itu, kata Imam Ahmad, kana Allahu yarzuqhu. Allah akan memberi rezeki kepada dia. Wa kana mutawakkilan, dan itulah hakikatnya orang bertawakal, kata Imam Ahmad. Apa tadi? Kata beliau, ya kesungguhan seseorang dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dalam hatinya tidak ada sama sekali harapan kepada manusia yang sama dia diharap untuk mendatangkan kebaikan buat dia. Saat itu sudah seperti itu, orang sudah ada di titik tersebut, disitulah Allah akan kasih jalan keluar, Allah akan kasih rezeki buat dia. Wa kana mutawakkilan. Dan saat itulah dia dikatakan orang-orang yang bertawakal. Antum bayangkan jemaah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah ditangkap sama rakyatnya. Ditangkap sama rakyatnya. Tidak bisa lari. Ditelanjangi, ditaruh di atas ketapel. Mau diapain? Di atas ketapel mau dilempar ke api. Yang kayu bakarnya orang satu negeri ngumpulin kayu bakar. Bisa antum bayangkan jemaah? Orang satu negeri ngumpulin kayu bakar. Segede apa tuh kayu bakar dan sebanyak apa kayu bakar, dan jika dihidupkan sebesar apakah apinya? Sudahlah, tidak usah apinya hidup, apinya mati saja, kena arang-arangnya mati orang jemaah. Panas. Tapi Nabi Ibrahim merasa selama ini saya tidak buat aneh-aneh. Selama ini saya mencoba untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, dan saya serahkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh berdakwah, saya jalankan dakwah. Semua cara sudah saya pakai, kata Nabi Ibrahim. Berargumentasi dari yang halus sampai yang pakai cara yang berat ya. Dengan argumentasi yang berat. Ribut sama kaumnya sampai dihancurkan patungnya sama Nabi Ibrahim. Semua cara sudah saya pakai.
Sisanya saya pasrahkan kepada Allah. Berujung beliau dilempar kemana? Ke api. Jangan dipikir di kepalanya Nabi Ibrahim itu, ya manusia terus masuk ke api nanti selamat ya. Tapi dia pasrahkan itu kepada Allah. Jadi saat ketapelnya dilepas jamaah, berangkat Nabi Ibrahim, detik-detik mau sampai ke api, yang mau bantu dia malaikat Jibril. Bukan teman telepon. Butuh bantuan dah. Bukan. Siapa yang datang? Jibril. Alaka ilayya hajah. Ibrahim, kamu ada butuh sesuatu sama ana? Siapa ini jamaah? Jibril. Bukan Jibril tetangga, Pak Jibril bukan. Jibril beneran ini. Ditolak mentah-mentah jamaah. Amma ilaika fala. Untuk kamu saya tidak butuh. Kepada kamu saya tidak butuh. Amma ilallahi fana'am. Tapi kepada Allah saya butuh. Siapa yang mau bantu jemaah? Jibril. Kalau kita Jibril datang, enggak usah Jibril, teman aja diteriakin, tolong, itu. Ya. Kita didatangi malaikat Jibril minta tolong, wah terus pertolongannya minta yang enggak, semuanya sama kita diminta ke Jibril terus kan. Terus enti tolong begini Jibril, terus enti begini ya, terus enti begini Jibril, tolong anak ya. Nabi Ibrahim ditolak mentah-mentah. Padahal akal manusia berpikir ini malaikat Jibril makhluk yang sangat besar, mungkin apinya tinggal ditiup sama dia atau dikibas pakai satu sayapnya yang nutup ufuk ya, satu sayapnya itu mati apinya. Bisa aja kan? Ditolak mentah-mentah. Kamu sama kamu? Enggak. Amma ilallah nah. Subhan. Langsung Nabi Ibrahim bilang, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Apa? Cukup Allah. Sebaik-baik zat yang aku gantungkan perkaraku kepada dia. Cukup dia. Wakil ini tawakal. Ya. Tawakal. Langsung Allah di detik itu bilang, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Semudah itu jamaah. Semudah itu. Apinya ada. Berkobar besar, tapi membakarnya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Sifat membakarnya dicabut. Kenapa? Nabi Ibrahim tahu, saya hamba Allah, malaikat Jibril hamba Allah, sama-sama makhluk Allah. Ngapain minta tolong sama makhluk? Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, Ustaz kan minta tolong sama orang-orang yang mampu kan boleh Ustaz. Kalau kita begitu, ya memang boleh jamaah ya. Bukan tidak boleh. Tapi bagaimana orang-orang yang bertawakal kepada Allah memprioritaskan Allah sebelum yang lain. Setelah itu kita usaha. Mau minta tolong sama teman, minta tolong sama siapa yang kita anggap bisa nolong. Boleh. Bukan malah ya wali funan. Wali ada di mana kita teriak-teriak di sini minta tolong ya. Yang dibilang walinya cuman pakai celana dalam saja. Ngerokok ya. Kopi dicampur sama apa jemaah? Tahu? Apa? Sambal, kopi dicampur semua terus disuruh minum. Itu walinya. Na'udzubillah ya. Terus walinya enggak ada lagi. Minta nyebut nama fulan dan fulan ya. Nabi Ibrahim didatangi Jibril ditolak, dia hanya minta kepada Allah. Kita mintanya ke siapa? Kebanyakan dari kita yang entah siapa kita tidak tahu. Kamu kalau mau selesai hajat, datang ke kuburan sini. Ya. Itu lebih baik daripada haji dan umroh 10 kali. Terus atau percaya? Allahu Akbar. Makanya para jamaah sekalian subhanahu Allah, ya, menggabungkan antara takwa dengan tawakal ini, Rasulullah jelaskan dalam satu hadis yang beliau sampaikan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu saat beliau masih kecil. Dari kecil sama Rasulullah sudah dididik supaya takwa dan tawakal dari kecil. Apa kata Rasulullah? Ihfadillah yahfadka. Jagalah batasan-batasan Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah itu semua pada dirimu. Niscaya Allah akan selalu ada pada posisimu.
kamu lagi tidak enak, kamu lagi kesusahan, pasti Allah kasih jalan keluar. Dan kita lihat, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta ke siapa? Minta kepada Allah. Wa idza sta'anta, minta tolong, fasta'in billah. Minta tolong kepada Allah. Lalu sama Rasulullah dipatenkan. Wa'lam, ketahuilah. Annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in ma yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Umat ini semua di atas muka bumi ini, jika mereka semuanya bersatu untuk memberi manfaat kepadamu, memberi jalan keluar, memberi kebahagiaan kepadamu, sungguh mereka tidak bisa melakukan itu kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untukmu. Ini tamparan buat mereka yang suka jilat-jilat orang. Bukan jilat-jilat badannya jamaah ya. Tapi menjilat, cari apa? Cari muka sama orang supaya dapat apa? Manfaat. Kata Rasulullah, sedunia ini mau kasih manfaat buat kamu, tidak akan kamu dapatkan melainkan apa yang sama Allah sudah ditakdirkan untukmu. Walau ijtama'at, dan kalau mereka semua berkumpul, ala ayyadurruka bisyai'in. Sebaliknya sekarang, kalau mereka berkumpul untuk menindasmu, memberikan kepadamu mudarat, sesuatu yang tidak enak, makar, keburukan, kesulitan di dunia ini, ma yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan itu illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali apa yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah kepadamu. Apa kata Rasulullah? Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Penanya sudah diangkat, bukunya sudah kering. Tidak usah takut sama orang. Jangan menjilat sana, menjilat sini. Sibuk nyalahkan sana, nyalahkan sini. Hidup susah, pasang bendera bajak laut. Mau ngapain? Hidup sudah susah, dibuat semakin susah. Diprovokasi sama orang-orang yang punya kepentingan. Terus kita ikut-ikut. Terus kalau sama kita ditegur, jangan, loh ente apa namanya, bela-bela pemerintah. Loh kapan anda bela pemerintah? Kapan? Jadi kalau ada antum, anda punya teman anda berantem sama orang, 5 orang berantem sama dia sendiri, anda lari, berarti anda bela yang 5 orang itu. Akalnya di mana? Kita ngomong begitu karena kita sayang, sudah jangan keadaan sulit dijadikan semakin sulit lagi. Diprovokasi lagi, bikin tambah susah keadaan ini. Wallahi jamaah. Ya. Tadi malam ini, ada kumpul sama para pemuda ya. Memang ada waktu-waktu tertentu mereka datang ke rumah, ya berbagilah, ngaji, sharing dan lain-lain. Beberapa orang, mungkin 20 orang. Subhanallah ada tamu, datang dari Amerika, anak muda. Ibunya orang Indonesia, bapaknya Black American, ya orang hitam Amerika, ibunya orang Padang. Mereka tinggal di Amerika, warga negara Amerika, semuanya di Amerika. Ana suruh dia maju ceritain kenapa kamu kok hijrah ke Indonesia. Ceritain ke orang-orang. Kata dia, wallahi di sana hidup seakan-akan semuanya indah ya. Tapi kalau kita tahu sama Islam ini semuanya menghancurkan dan membinasakan kita semua. Mau beli apapun harus riba. Tak pakai riba, tak bisa Anda beli. Mau berobat harus asuransi. Kalau tidak disembelih habis. Panggil ambulan 6.000 US dollar tanpa asuransi. Bisa Anda bayangkan jemaah berapa puluh juta? Telepon ambulan, tidak ada asuransi, tidak akan dijemput sama ambulan. Tuh orang tidak punya asuransi, sudah dicabut asuransinya, mau hijrah sudah. Tidak kuat tinggal di negara seperti itu. Ada komunitas Muslim, katanya dia, di satu kampung Islam, tapi LGBT semua. Laki sama laki. Bisa Anda bayangkan jemaah? Seperti itu keadaan di luar. Dia mau pindah ke sini. Kalau kita di sini bilang apa? Kabur saja dulu. Kabur mau kemana? Kabur. Yang di luar masuk ke sini. Mau tinggal di sini. Kalau kita kabur saja dulu. Subhanallah. Mana kita punya keimanan? Mana? Betul. Kalau mau dibilang, oh pemerintahnya dolim. Kapan tidak dolim? Ya min zaman sudah. Dari dulu jemaah. Sudah dari dulu. Mana ada? Dari dulu. Dari dulu sudah pemimpin dolim. Dari dulu sudah banyak. Imam Ahmad itu sudah didolimi sama pemimpinnya. Sudah dari dulu. Semua sudah tahu itu.
Tidak usah mau ngomong, oh ini dolim, sudah tidak usah ngomong, semua sudah tahu. Sekarang gimana kita bawa diri jamaah? Bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Semuanya itu terlihat. Saat ini semua terjadi, apa yang kita buat? Tawakal enggak kita sama Allah Subhanahu wa taala? Ya. Indonesia gelap padahal terang tuh di luar, lihat. Habis semua diprovokasi sama pihak-pihak tertentu, ikutlah semua. Dan antum lihat, kebanyakan yang ikut orang-orang yang punya kepentingan dan kepentingannya tidak terrealisasikan. Itu saja. Atau ada orang-orang yang di bawah sana yang tidak ngerti apa-apa. Oh iya, hidup susah. Ya udah. Betul di Malaysia jamaah. Di Malaysia kemarin demo besar-besaran, suruh turunkan Perdana Menteri. Ya, karena hubungi ada kerabat di sana. Kebetulan beliau dekat sama pihak berwajib lah di sana. Antum bayangkan kata dia, ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Pemerintahnya nurunin harga BBM, nurunin harga listrik, kalau tidak salah diturunin juga, gaji pegawai negerinya diangkat, terus menggelontorkan dana untuk mahasiswa dan yang semisalnya, yang orang-orang membutuhkan 9 juta jiwa. Satu orang setiap bulan dikasih duit, uang saku, kira-kira 150 ringgit, kira-kira 500 sekian itu 600 ribu lah kira-kira. Demo turunkan. Jadi apapun sebenarnya, kalau kita begini-begini aja, ya tidak akan pernah cukup jemaah. Pasti salah terus. Kita suka ikut-ikut orang, udah biarin. Kita tidak usah ikut-ikut mereka-mereka yang seperti itu. Apa yang sudah jadi hak kita, itu tidak akan pindah ke orang lain. Kita miskin, mau pemimpinnya adil seperti apa, kalau sama Allah takdir kita miskin, miskin jemaah. Kita tidak bertakwa, banyak dosanya, susah semua hidup ini. Tapi kalau kita jadi orang baik, orang soleh, semuanya jadi orang baik, orang soleh, tidak mungkin dikasih pemimpinnya yang abal-abal. Pasti pemimpinnya juga orang yang hebat. Itu aja logikanya. Ini tidak sudah negeri susah, tambah dibuat apa? Susah. Apa gunanya? Allahu a'lam gunanya apa, tidak tahu. Ya. Enggak Ustaz, ini antum tidak paham, kata dia. Ini salah satu pergerakan kita tidak mau ikut acara 17-an. Ini karena Indonesia katanya tidak mau berpesta hari kemerdekaan. Ya tidak usah ikut-ikut kalau tidak mau. Semudah itu kan. Kalau tidak mau ya tidak usah ikut-ikut. Yang nyuruh ente ikut lomba makan kerupuk siapa? Tidak usah ikut, tidak apa-apa. Emang wajib? Tidak wajib. Ya, tapi besok lomba rame yang ikut. Ya, kenapa? Di atas ada sepeda, ada TV, ikut semuanya ya. Ya itulah. Mau sampai kapan kita seperti ini jemaah? Itulah takwa dan bertawakal kepada Allah SWT. Mau seperti apapun manusia ini, mau kasih manfaat buat kita, tidak akan mereka bisa. Begitu juga, mau kasih keburukan kepada kita, tidak bisa. Kecuali apa yang sama Allah sudah ditakdirkan. Disitulah kita berjalan. Makanya kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah SWT. Adapun mereka pihak yang berwajib, yang memegang kekuasaan, mereka ada hisabnya di sisi Allah. Jangan dipikir mereka tidak punya hitung-hitungan jamaah. Jangan dipikir begitu. Jangan dipikir yang susah itu cuma kita. Kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Makanya juga disebutkan di sini oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man nazalat bihi faqatun." Barang siapa yang ditimpa oleh sesuatu kefakiran, kesulitan ekonomi atau apapun itu, keburukan yang dia tertimpa dengannya, fa anzalaha bin nasi, lalu ia mengadukannya kepada manusia. Lihat nih coba. Lam tusadda faqatuhu, maka tidak akan tertutupi kefakirannya itu. Tidak akan selesai masalahnya. Kena musibah, kesulitan, lapornya ke siapa? Ke sohib. Ente tahu ndak? Ana begini loh, ana begitu loh. 2 jam menceritakan apa? Kesulitan yang dihadapi, ujung-ujungnya mau minta tolong. Ujung-ujungnya temannya bilang, afwan, tidak bisa nolong. Ini handphone sudah mau meletus dari panasnya dia cerita. Sama temannya sampai di mute mic-nya terus di speaker. Temannya lagi ngobrol sama yang lain. Oh iya, kata temannya. Nanti, maaf ana tidak bisa. Wallah, hinanya betul kita jamaah ya.
Lihat katanya Abdullah bin Mas'ud, siapa ditimpa dengan kefakiran, masalah-masalah, terus dia adukan itu ke manusia, tidak akan pernah selesai masalah-masalahnya. Namun sebaliknya, wa man nazalat bihi faqatun fa anzalahu Allah, ya, atau fa anzalaha billah, lalu dia, ya, masalah-masalah itu diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hampir-hampir Allah angkat kefakiran pada dirinya itu atau lambat. Ya. Terkadang segera Allah kasih jalan keluar, terkadang agak lambat. Sama Allah, Allah terkadang ingin para jamaah sekalian kita itu bersimpuh, nangis-nangis, minta sama Allah, sujud, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah itu senang jamaah. Kebalikannya kita semua. Kita digedor terus sama Sohib setiap hari, berantem jamaah ya. Ente tiap hari nelpon ana, mau ngapain sih? Kalau kita begitu, tapi Allah SWT saat kita panjatkan, semakin banyak, semakin Allah cinta kepada kita. Semakin kita adukan itu kepada Allah, semakin Allah senang. Ya. Makanya dalam satu riwayat, Allah SWT di situ, atau dikisahkan oleh Rasulullah, bagaimana Allah SWT itu ya tertawa atau tersenyum pada jamaah sekalian melihat hambanya yang terus minta ya Rob, nangis-nangis bersimpuh kepada Allah, ternyata jalan keluarnya sudah dekat sama dia. Tapi dia tidak tahu, ya kan? Jalan keluarnya sudah dekat, dia tidak tahu. Dia terus ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah sudah melihat hambanya seperti itu, senang jemaah. Padahal kata Rasulullah jalan keluarnya sudah dekat. Allah yang tahu, dia tidak tahu. Tapi dia terus minta nangis, akan jalan keluarnya itu tidak ada seakan-akan begitu. Tapi ternyata jalan keluarnya sudah dekat. Maka seorang Muslim, apapun masalahnya, ya, apapun kedudukannya, seperti apapun kehebatannya, seperti apapun tekad yang ia miliki, fa inna dzalika qad la yastamir wa la yadumu ma'ahu. Ya, apa yang dia miliki di atas muka bumi ini tidak selamanya ada pada dia. Ya. Kesulitannya, kebahagiaannya, kekuatannya, duitnya, apapun itu yang dia miliki tidak ada yang kekal di dunia ini. Maka kita butuh yang namanya apa? Tawakal. Berapa banyak orang stres, gila, mikirin sesuatu yang tidak seharusnya dia pikirkan. Mikirin apa jamaah? Mikirin anak saya kalau tidur terus jatuh kan mati kata dia. Jadi dia tidak bisa tidur jaga anaknya. Gila tidak jamaah? Gila jamaah. Jangan nanti pikir ini kita ketawa karena kita pikir ini tidak ada. Ada. Ibu-ibu pasti tahu di belakang sana. Baby blues, tahu baby blues ya, Ma? Dan semisalnya, ada yang begitu. Ini anak saya kok tidak mau nyusui ya, kenapa? Jangan-jangan di perutnya ada apanya? Ada begini, ada begitu. Anaknya sehat. Karena ibunya stres, anaknya ikut bermasalah juga. Anaknya ngerasa ibunya bermasalah. Akhirnya bermasalah semua jemaah. Sama suaminya ribut, sama itu ribut. Gara-gara apa? Tidak punya tawakal sama Allah. Tugas kita berikan yang terbaik, sisanya masalahkan kepada Allah. Itu mestinya. Ini enggak, harus kita 24 jam. Tidak ada makhluk yang tidak tidur jemaah. Ya. Semuanya ada waktunya. Kita manusia perlu istirahat. Mau antum pasang 10 CCTV dalam satu kamar jemaah. Kalau sudah waktunya jatuh, ya jatuh. Bahkan ibunya tidak tidur, ibunya lagi main sama dia, anaknya jatuh, ya jatuh-jatuh aja gitu. Ya. Itulah saat bagaimana tawakal itu dibutuhkan. Ya. Terus antum mikir, ana sekarang punya uang sekian. Ya. Terus kalau ana bangkrut gimana ya? Dipikir sama dia. Gila enggak lama-lama? Gila jemaah. Tawakal kepada Allah, jalan. Ana sama Allah dikasih rezeki untuk berbagi sama orang, untuk ya menafkahi keluarga. Jalani itu sebagaimana mestinya. Zakatnya dikeluarin, disedekahin untuk orang tidak mampu. Ya, kasih anak, kasih istri, kerabat yang tidak punya sama dia dibantu. Tugas kita itu. Bangkrut, tak bangkrut, bukan urusan ente. Dipikir, tidak bisa tidur. Punya bisnis nih, baru naik bisnisnya nih, Masya Allah. Ya. Terus dia pikir, wah nanti ada kompetitor. Terus memang kompetitornya terus temannya sendiri lagi. Sakit hati jemaah. Tidak bisa tidur. Lama-lama sakit. Sakit, tekanan darah tinggi. Karena terlalu banyak apa? Mikir, tekanannya tinggi terus. Sumbu pendek, itu sumbu pendeknya mah. Bakar sedikit, duar meledak langsung ya.
Ujung-ujungnya apa? Stroke jamaah. Bonusnya banyak. Tapi apa? Stroke. Kenapa? Apa? Ada banyak yang dipikir sama dia. Yang di luar apa yang semestinya dia pikirkan. Dia pikirkan hal-hal tidak penting. Tidak tawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pikiran orang-orang zaman dulu, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, manusia-manusia yang sangat dahsyat bertawakal kepada Allah. Ya, Abu Bakar jamaah sekali sedekah, hartanya dikasih semua. Rekening, ya dilihat ada 2.358.000. Transfer semua. Siapa yang berani kayak gitu di sini? Ana yakin antum langsung trauma, tidak akan sedekah lagi. Dan memang Rasulullah tidak pernah terima sedekah semua, melainkan hanya dari siapa? Abu Bakar. Karena Abu Bakar tahu, Rasulullah tahu seperti apa imannya orang ini, seperti apa takwanya, seperti apa tawakalnya sama Allah. Abu Bakar tahu, atau Rasulullah tahu seperti apa dia. Ya. Dan Rasulullah langsung yang ajarkan tawakal kepada Abu Bakar. Sebagaimana saat beliau kabur dari Mekah bersama Rasulullah, masuk ke dalam gua, ditutup semua pintu guanya atau lubang-lubang yang ada di gua itu ditutup sama Abu Bakar, tersisa satu yang membuat akhirnya harus ditutup sama kakinya Abu Bakar, dimasukin sama jempolnya atau sama tumitnya ya. Abu Bakar tuh takut karena yang mau ngejar sudah sampai di depan pintunya apa? Gua. Kata Rasulullah apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Tak usah sedih. Allah jaga kita, Abu Bakar, santai aja. Sebab untuk tertangkap sudah di depan mata. Tapi kalau Allah mau untuk mengamankan, menjaga, itulah yang terjadi. Selamat. Entah dikatakan ada ada anunya laba-laba, sarangnya laba-laba, ada yang bilang burung di situ bertelur dan lain-lain. Yang mana orang Arab tahu kalau ada burung sampai bertelur berarti di situ tempat aman, tidak pernah ada manusia lewat sama sekali. Dan lain-lain yang Allah berikan kepada mereka. Berdua. Ya. Ma dhannuka bi itsnain, kata Rasulullah, Allahu thalithuhuma. Gimana menurut Abu Bakar? Ada dua orang, yang ketiganya Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat tak kira-kira orang itu? Selamat. Tenang ya, santai aja. Dan masalah tawakal ini harus terus dikaji dan dikaji jamaah. Tapi jangan terus tawakal, kebablasan sampai salah makna. Sudah Ustaz, tugas kita itu ngaji di masjid, sholat di masjid, duduk di masjid, tak usah kerja, tawakal kepada Allah. Enaknya diapain jamaah orang begini? Ya, istrinya disuruh kerja, dianya duduk di masjid, pengajian, Masya Allah, catat semua kitab-kitab sampai berjilid-jilid, kajian setiap hari 2 kali. Ente tidak kerja? Loh ya akhi, tawakal. Enaknya disetrum kepalanya sedikit jamaah. Nah, biar sadar dia. Tawakal itu bukan begitu. Makanya dijelaskan juga oleh para ulama. Ma'akhdhil asbab. Jadi tadi yang Imam Ahmad sebutkan di awal yang kita baca tadi, itu ditambah. Dia perlu menempuh sebab. Dan ingat, kata para ulama, besar kecilnya sebab tidak menentukan hasilnya. Kita lihat orang-orang di Saudi itu, ya kerjaannya ngapain jamaah? Bikin kopi, bikin teh. Kerja, hidup segan, mati tak mau. Ya. Kerja tidak sibuk-sibuk kerja. Sudah datangnya telat pagi, pulang sebelum waktunya. Hidupnya makmur jamaah. Dia taat, sholat. Sholat Masya Allah di Masjid Nabawi, puasa Senin Kemis. Urusan kerja santai-santai aja. Duitnya banyak. Iya kan? Kerja dia, ambil sebab. Betul. Banyak harusnya. Bangun masjid sini, bangun masjid di sana. Kerjaannya begitu. Kita datang ke kantornya, sebentar. Masih ngeteh dulu ngobrol sama temennya. Ayo, ada apa ini? Ana pernah jamaah datang ke satu kantor, minta tolong. Kata dia, tunggu sebentar. Ana pikir mau ngapain? Lagi ngopi sama ngeteh sama temennya. Ngobrol-ngobrol, ya Allah nih orang, Ana bilang. Udah Ana tunggu. Beres, Ana datang, sudah selesai. Ente sini, kata dia. Gimana, kenapa? Oh ini bukan di sini, sebelah sana, kata. Atau bayangkan jamaah ya. Itu wallahi terjadi, Ana sendiri kena itu. Ya itulah perjuangan dan itu ujian kita para jamaah ya. Mereka kerja, sebabnya tidak banyak. Santai pakai AC, musim panas di sana 50 derajat, mereka pakai AC. Santai hidup.
Hidup-hidup aja, bisa aja jamaah hidup. Ya. Kita di sini kerja banting tulang, part time, dan time yang lain, ya segitu-segitu aja. Ya berangkat matahari masih gelap, pulang mataharinya sudah tenggelam, anak istrinya digadaikan. Ya, dibiarin, tidak ada waktu untuk anak, untuk istri. Hati-hati jamaah, besok kita ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah waqifuhum innahum mas'ulun. Suruh berdiri semua ini, kita mau tanya satu-satu. Ya. Kita harus usaha jamaah. Usaha sebisa kita dan jangan keluar dari kemampuan kita. Itu usaha. Usaha sebisa kita. Jangan terus maksa di luar yang kita bisa. Jangan. Jadi supir bus sampai ngantuk-ngantuk kecelakaan mati jamaah. Semuanya mati gara-gara maksa. Itulah hasil orang-orang yang maksa. Meletakkan seseorang dan dirinya di dalam bahaya. Belum lagi bagaimana kita lihat orang-orang sekarang. Lihat jemaah. Kita ini tawakal kepada siapa? Allah. Sama Allah kita disuruh apa? Usaha. Iya kan? Banyak sekarang orang itu terlalu condong kepada usaha. Ada yang condong juga kepada apa? Tawakal. Itu tadi ikhwan-ikhwan yang di masjid itu berlebihan. Hulu. Tawakal aja, ada usaha. Yang sekarang tawakalnya terlalu tipis, usahanya terlalu banyak. Sampai tidak sholat karena usaha. Benar atau enggak ini jamaah? Sholat Jumat, sudah azan, imamnya naikin alhamdulillah, dia jadi kurir. Anterin barang. Dibayar berapa? 50.000. 50.000 tidak sholat Jumat. Apakah itu tawakal? Sama sekali itu bukan apa? Tawakal. Makanya kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, man akala filsan min haram falaysa bimutawakkil. Siapa yang makan setengah sen atau 1 sen dari yang haram, dia dipastikan bukan orang yang bertawakal. Bohong tawakalnya. Hanya di lisan saja. Dan itulah sedikit pembahasan tentang tawakal. Lalu yang selanjutnya para jamaah sekalian. Disebutkan di sini ada beberapa tempat yang kita memang di situ ditekankan oleh syariat ini agar kita ini bertawakal, khususnya di tempat-tempat tersebut, di keadaan-keadaan tersebut. Disebutkan mu'min mawatin allati yahtaju fiha ila tawakkul. Tempat-tempat yang dimana kita ditekankan di situ untuk lebih dahsyat lagi bertawakal saat kita berjuang, yaitu saat meminta rezeki. Cari rezeki yang betul-betul kita butuh sama yang namanya tawakal. Karena rezeki itu bukan didapatkan oleh badan yang sangat kuat atau tekad yang sangat besar, atau karena kepintaran yang ada pada diri orang, bukan. Rezeki tidak didapatkan dari situ. Makanya dikatakan oleh salah seorang cendekiawan, jika memang kepintaran itu menyebabkan seseorang itu kaya, maka manusia yang paling kaya adalah para profesor. Ternyata ditemukan profesornya jadi pegawainya orang. Bahkan jadi pegawai muridnya yang sering diusir sama dia karena bodoh. Pahamnya Pak? Banyak itu terjadi. Guru-gurunya itu ternyata universitasnya punya muridnya dia yang bodoh dulu. Dia kerja sama muridnya yang bodoh itu tadi. Yang duit siapa? Muridnya yang pegang duit. Ya. Kalau memang rezeki itu dilihat dari lamanya orang bekerja, maka warung-warung yang 24 jam itulah yang kaya raya. Ternyata yang kaya bukan mereka-mereka itu. Jika memang rezeki itu bagi mereka-mereka yang badannya kuat-kuat, maka ya para pegulat-pegulat itulah orang-orang yang paling kaya. Ternyata itu semua tidak terrealisasi. Nyatanya tidak begitu. Ada orang-orang yang kerjaannya cuma di rumah, angkat telepon, tutup telepon, rekeningnya ditransferin duit sama orang. Ya, dia jadi perantara. Ya dia dipercaya sama orang, dikasih kuat kuasa, oke, teken, tanda tangan, cair. Tuh langsung tahu, cair kata bapak. Ya. Ada orang-orang penting tulangnya mah. Tidak dapat. Makanya kita perlu sama yang namanya tawakal ini. Percayakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mainkan jalannya, mainkan alurnya dengan baik. Ikut aja di situ sama jalur yang sama Allah dan Rasulnya sudah dikasih tahu, ikut aja di sana. Kalau sudah bagian yang dapat pasti dapat. Ya, berapa banyak orang-orang yang
divonis kamu 3 bulan mati. Ada orang anak kenal, dibilang sama dokternya 3 bulan. Subhanallah jamaah, karena kanker paru-paru. Paru-paru katanya enggak bisa dioperasi ya kankernya ya. 3 bulan kata dokternya. Hidup masih sampai sekarang sudah 12 tahun. Kalau bapaknya tidak tawakal kepada Allah, insya Allah 2 minggu meninggal. Kenapa? Dipikir terus sama dia. Iya kan? Semakin parah. Tapi dia tawakal sama Allah. Dia berusaha. Semua itu dikasih jalan. Sampai sekarang masih hidup. Dia temui obatnya. Ternyata ada obatnya. Dia beli dari luar negeri obatnya. 12 tahun sekarang masih hidup. Anterin anaknya sekolah, kerja, pulang. Masih punya anak 1, 2, 3 lagi. Kembali ke dokternya. Shock dokternya. Loh kok masih hidup kata dokternya. Ya. Subhanallah. Itulah kehendak Allah SWT bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Dan yang selanjutnya, dari tempat-tempat yang kita ditekankan di situ untuk bertawakal adalah saat orang mengalami kesulitan-kesulitan, ditimpa sama musibah-musibah, ditimpa sama hal-hal yang tidak enak, apapun bentuknya. Di saat-saat dia butuh sekali jalan keluar, dia butuh sama yang namanya tawakal. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 51, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan kata Allah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah sama Allah dituliskan untuk kami. Letakkan itu pada kepala kita para jamaah sekalian, ya, itu bisa membuat apa yang menjadi tekanan dalam hidup ini agak sedikit longgar, ya. Saat kita pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jamaah sekalian, hal ketiga yang perlu sama kita diperhatikan saat kita berjuang. Apa kira-kira jemaah? Ana mau minum dulu. Sudah kering semua ini jemaah. Apa yang ketiga jemaah? Sant. Siapa yang jawab doa tadi? Siapa yang bilang berdoa? Antum, kasih hadiah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah ini senjatanya setiap mukmin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ad-du'a. Namun sangat disayangkan banyak sekali kaum muslimin yang menganggap remeh doa. Betapa banyak para jamaah sekalian, orang-orang yang mengangkat tangannya. Apa yang dia minta, lalu Allah berikan persis seperti yang dia minta. Ana pernah angkat tangan minta kepada Allah satu hal, berulang-ulang ana minta lagi, dan Allah berikan itu semua. Dan ternyata bukan ana, yang lain dan antum-antum di sini, ana yakin apa yang antum minta kepada Allah sama Allah diberikan. Tapi jangan buru-buru. Ya, sekarang kita mau bahas masalah apa? Doa. Allah SWT memerintahkan para jamaah sekalian, kita semua untuk berdoa, dan Allah menjanjikan ijabah. Allah menjanjikan jawabannya. Allah SWT berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum." Berkata Allah Tuhan kalian, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan jawab. Siapa yang suruh doa? Allah. Siapa yang janjikan jawabannya? Allah. Mungkinkah Allah mengingkari janjinya? Tidak. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qaribnya maksudnya apa? Lanjutan ayatnya. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Kalau hambaku bertanya kepadamu, katakan aku dekat. Atau langsung Allah yang jawab, tidak pakai katakan lagi. Perhatikan jemaah. Berkali-kali dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan saat kaum muslimin tanya ke Rasulullah tentang sesuatu, nanti Allah kasih jawabannya lewat wahyu. Salah satunya, wa yas'alunaka 'anil, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang bulan-bulan. Allah bilang, kul, katakan, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Itu waktu-waktu untuk manusia,
untuk menunaikan ibadah-ibadah termasuk ibadah haji. Itu gunanya ada bulan. Oh sekarang Rajab, terus nanti bulan apa? Sya'ban, terus seterusnya begitu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal, itu semuanya ada waktu-waktu untuk manusia. Supaya manusia tahu kapan dia bisa berpuasa Ramadan, kapan menaik haji, karena ada waktu-waktunya. Kasih tahu begitu, dijelasin sama Rasulullah. Lalu mereka berbondong-bondong datang lagi, wa yas'alunaka 'anil mahid. Wahai Muhammad, mereka datang kepadamu bertanya tentang haid, wanita-wanita yang haid, gimana suaminya? Apa kata Allah? Kul, katakan. Ada kulnya, katakan. Huwa adzan, fa'tazilun nisa' fil mahid. Itu adalah sesuatu yang ya selalu datang pada wanita dan jauhi mereka saat apa? Jangan digauli saat mereka haid. Ada kulnya jemaah. Betul ya? Tadi kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan, itu adalah waktu-waktu untuk manusia. Sekarang katakan, ya, jangan digauli istrinya kalau haid. Tapi saat tanya, wa idza sa'alaka ibadi anni, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, tidak pakai kul, tidak ada jemaah. Langsung, fa inni qarib, aku dekat, aku jawab doa siapa yang berdoa kepadaku. Tidak pakai kul, tidak ada. Langsung Allah yang jawab. Aku dekat, aku jawab doa-doanya hambaku siapa yang mau berdoa kepadaku. Para jemaah subhanahu wa ta'ala, ya. Allah juga berfirman dalam hadis qudsi yang melambangkan betapa dahsyat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kepada hambanya. Terutama yang meminta. Kita ini banyak, kita tidak minta sama Allah dikasih. Iya tidak jemaah? Kita tidak minta. Sama Allah dikasih banyak. Ada yang hal-hal kita inginkan belum dikasih, baru saat itu kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita lihat bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala ngasih tahu kita bahwasanya kamu kalau minta sama ana, aku itu maha kaya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah habis apa yang ada di sisi Allah dan tidak akan pernah berkurang apa yang Allah berikan kepada hambanya, itu tidak akan pernah mengurangi apa yang Allah miliki. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ya ibadi, kata Allah, jika manusia yang pertama di antara kalian dan yang terakhir manusia dan jinnya berada di satu tempat fi sa'idin wahid, manusia yang pertama sampai yang terakhir dari Nabi Adam sampai yang hidup di hari kiamat nanti, terus jinnya juga dari yang pertama sampai yang terakhir anak cucunya sampai hari kiamat, kumpul di satu tempat. Fasa'aluni, dan mereka semua punya permintaan masing-masing. Tuh bayangkan jemaah, sama Allah disuruh, ayo kamu minta sama saya kasih semua. Pasti banyak kan permintaannya kan? Banyak enggak permintaannya? Banyak. Bayangkan itu. Ya. Fa'ataitu kulla wahidatin minhu mas'alatahu. Ya. Aku berikan seluruh yang mereka minta permintaannya. Aku kabulkan seluruh yang mereka minta di satu waktu. Minta semuanya, semuanya dikabulkan. Apa kata Allah? Mana qasadzalika mimma indi. Itu tidak mengurangi apapun yang ada di sisiku. Bisa dibayangkan jemaah? Antum bayangkan tetangga antum datang bertamu dalam satu waktu semua. Satu komplek perumahan. Hancur lebur dah antum jemaah. Bilang deh punya duit banyak. Hancur lebur pasti. Goncang pasti sudah itu. Allah bilang dari yang awal sampai yang akhir manusia dan jinnya berdiri dalam satu waktu di satu tempat, semuanya punya permintaan masing-masing, sama Allah semuanya dikasih permintaannya, tidak mengurangi apapun dari apa yang aku miliki, kecuali seperti satu jarum dicelupkan ke ke dalam laut lalu diangkat, tersisa setetes, hanya begitu aja. Masihkah kita enggan untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Mau angkat tangan minta berdoa kepada Allah? Masihkah kita enggan para jamaah? Wallahi rugi jamaah. Makanya dikatakan oleh seorang penyair, ya, la tas'alanna bunai adama hajatan. Jangan kamu suka minta-minta sama manusia atas hajat-hajat yang kamu inginkan. Was'alil ladzi abwabuhu la yughlaqu. Mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup.
Siapa maksudnya? Allah SWT. Bunai Adam yaghdabu hina Allahu yaghdabu hina tarakta su'alahu. Allah itu marah kalau kamu tidak mau minta kepada dia. Wa bunai Adam idza sa'altahu yaghdabu. Tapi anak cucu Adam, jika kamu minta kepada dia, dia akan marah. Allah marah jika kamu tidak mau minta. Bayangin jemaah. Allah marah jika kamu tidak mau meminta kepada Allah. Anak cucu Adam marah kalau kamu sering-sering minta kepada dia. Sekaya apapun dia jamaah, coba antum mintain setiap hari, diusir antum jamaah. Antum datang pertama minta tolong uang 100.000, bang 100.000. Ya dulu panjang lebar, ujung-ujungnya pinjam dulu 100, kan gitu ceritanya. Karena ngerasa kaya, gengsi ngasih 100, dikasih 1 juta sama dia. Nah ini buat kamu 1 juta. Oh iya, besok datang lagi, pinjam dulu 100. Yang kemarin enggak dibalikin tuh. Pinjam dulu 100. Sama dia sekarang dikasih 100. Ya kan? Enggak 1 juta lagi sudah. Itu manusia. Sekaya-kayanya dia. Besok datang lagi pinjam 100, diusir. Itu manusia. Yang sama kita suka dimintain tolong. Tapi Allah marah saat kita tidak mau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Innahu man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang tidak mau minta kepada Allah, Allah marah kepada dia. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepada dia. Sama seperti yang dibilang sama penyairnya tadi. Hadis Nabi SAW. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a." Tidak ada di sisi Allah yang lebih mulia daripada berdoa. Makanya dibilang doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah saat seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah para jamaah sekalian, hakikat dari doa. Dan banyak sekali Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an bagaimana doa-doa mereka para nabi dan rasul, lalu oleh Allah mereka diselamatkan dari malapetaka yang sangat mengerikan, yang bagi manusia tidak mungkin malapetaka ini bisa diselamatkan. Kita lihat salah satunya kisahnya siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Ana tidak yakin ada manusia di zaman sekarang diuji seperti sebagaimana Nabi Ayub diuji. Punya anak banyak, anaknya mati semua satu-satu, ibu dan bapaknya lihat anaknya mati satu-satu. Kemarin jamaah ada seseorang, kerabatnya kawan. Malam ini anaknya yang pertama mati, 2 hari lagi anaknya yang kedua mati. Itu tamu datang ke rumahnya takziah, orang tuanya mukanya kayak apa ya, kosong. Subhanallah. Nabi Ayub anaknya mati semua. Udah cukup sampai situ. Asetnya dan hartanya habis semua. Sampai sini. Kalau orang takwanya dan imannya lemah, gila enggak jemaah? Ana tidak yakin ada yang mampu seperti ini. Zaman sekarang ya. Dan Allah tahu kita tidak mampu, jadi Allah tidak uji itu kepada kita. Ya sudah. Ya itu yang kita yakini. Karena Allah SWT ngasih ujian kepada hambanya yang mampu. Ya. Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya yang hambanya tidak mampu untuk menghadapi ujian itu. Jadi yakini itu para jamaah sekalian, saat kita diuji sama Allah karena Allah tahu kita tuh mampu. Ya, kita tuh mampu melalui itu. Ya. Nabi Ayub anaknya mati semua, hartanya habis semua dalam waktu yang singkat. Ditambah lagi penyakit kulit yang bikin orang jijik untuk lihat dia. Tidak mau dekat-dekat sama dia lagi. Bau busuk sampai dikatakan keluar ulat dari kulitnya sendiri. Kalau itu terjadi sama kita nih, para ikhwan yang ada di sini, kira-kira istri antum minta cerai enggak? Jujur, minta cerai enggak kira-kira? Istrinya langsung datang ke ustadz, minta fatwa. Ustadz, suami saya, anak kita sudah mati semua, harta sudah habis. Suami saya sakit kulit, anak takut ketularan ustadz. Bolehkah saya minta cerai? Kata ustadznya, boleh. Nah. Ya terserah ya, mau khulu apa itu apa wanita punya hak.
Tapi kita lihat istrinya Nabi Ayub. Apakah begitu? Tidak. Ya. Yang tadinya kaya raya, ratu, ya, cantik jelita, istrinya seorang nabi yang banyak anaknya dan banyak hartanya, sekarang terjun payung, hancur lebur, bukan cuma kurang, tapi apa? Ya bukan cuma habis semua nol, tapi jamaah, habis semua. Tak ada sisanya, ditambah penyakit lagi yang sangat dahsyat. Sekarang istrinya kerja bantu suaminya. Kerja jadi pembantu, bersih-bersih, tidak apa-apa. Pokoknya kerja supaya bisa ngasih makan dia dan suaminya. Namun sekian lama Nabi Ayub tak kunjung sembuh. Ya. Istrinya tanya, Nabi Ayub, kenapa tidak doa kepada Allah? Tidak berdoa kepada Allah, minta kesembuhan. Kamu tuh Nabi. Kalau doa diijabahi. Kata Nabi Ayub, ana mau sabar. Allah sudah kasih kita sehat, anak-anak yang ganteng semuanya, lucu-lucu, baik-baik, harta banyak selama 70 tahun ini. Terus baru kena sakit begini, anak langsung, ya, anak mau sabar, kata Nabi. Oh ya sudah, kata istrinya. Ya, istrinya kerja. Satu kali, dua kali, berapa lama berjalan terus seperti itu. Sekarang istrinya sudah mulai diusir sama orang kampung. Alasannya takut bawa penyakit suaminya. Habis sudah, hancur semua jemaah. Siapa yang punya cobaan lebih dahsyat dari ini jemaah? Siapa? Wallahi cobaan kita jemaah sedikit jemaah. Di PHK. Oh di PHK kayak hari kiamat langsung. PHK. Menghujat sini, hujat sana. Oh pemerintah begini. Mesti pemerintah yang disalahin, tidak ada yang lain. Ya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sama Allah sudah qasamna kata Allah. Kita sudah takar rezeki kita semua sama Allah sudah ditakar jemaah. Mestinya saat kita kena musibah, tabrakan pertama, kembali kepada Allah. Ini enggak, semakin buat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah hancur, semakin hancur semua. Iman hancur, semuanya hancur. Sekarang istrinya Nabi Ayub sudah tidak boleh kerja lagi. Habis, Nabi Ayub sudah tahu istrinya tidak boleh kerja. Subhanallah, Nabi Ayub kuat sama Allah diuji seperti itu. Tapi istrinya mungkin tidak kuat jemaah. Sampai akhirnya kelaparan istrinya, dijuallah rambutnya sama istrinya. Karena orang dulu suka rambut-rambut kepangan dan orang-orang dulu itu suka extension rambut. Sambung rambut. Di syariat Nabi Muhammad sambung rambut itu tidak boleh. La'anallahul wasilah wal mustausilah kata Rasulullah SAW. Allah melaknat wasilah yang nyambung rambut orang dan yang minta disambung. Pelakunya dan korban yang disambung istilahnya. Petugas salonnya sama yang duduk di kursinya kena semua tuh, dilaknat. Dulu masih tidak ada syariat seperti itu. Jadi dipotong rambutnya, itu kepangan rambutnya istrinya Nabi Ayub yang indah itu, yang sudah semakin hari semakin memudar dan semakin ya miskin, keadaan tidak punya apa-apa, ya namanya perempuan tidak dirawat badannya rusak jemaah. Dipotong rambutnya dijual jemaah. Tiba-tiba istrinya pulang bawa makanan. Dalam posisi Nabi Ayub tahu istrinya sudah tidak diterima kerja dimanapun. Tiba-tiba pulang bawa makanan. Jangan antum pikir Nabi Ayub lihat makanan senang. Alhamdulillah. Tapi sama Nabi Ayub ditanya dari mana makanan itu. Sudah makan aja kata istrinya. Saya tidak akan makan sebelum kamu kasih tahu dari mana tuh uang. Ini orang sudah miskin, sakit keras jemaah. Dikasih makanan, atau lapar sudah berapa hari tidak makan, dikasih makanan tanya dulu dari mana tuh makanan. Dia tidak mau makan makanan yang haram, dia tidak mau makan makanan syubhat masuk ke perutnya. Padahal mungkin kalau kita bismillah kepepet ya, kapan lagi? Hah? Nabi Ayub tidak ada, ditanya dari mana tuh makanan. Istrinya tidak mau bilang saya tidak makan. Akhirnya sama istrinya dikasih lihat rambutnya sudah dipotong. Di situ terpukul Nabi Ayub, sadar ternyata mungkin istrinya tidak mampu. Nabi Ayub yang mampu, istrinya tidak mampu. Angkat tangan. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa doanya? Rabbi inni massani ad-dur
wa anta arhamur rahimin. Kasih hadiah. Beliau. Ini masani adur wa anta. Lihat doanya, akhlak luar biasa doanya, lihat. Ya Allah, aku sedang tidak baik-baik saja ya Allah. Lagi tidak enak ini sekarang keadaan. Dan Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya Allah. Itu saja doanya jamaah. Minta dengan keikhlasan. Dia yakin sama Allah dikasih jalan keluar. Minta, ya Allah, anak sedang tidak baik-baik saja ya Allah. Anak begini keadaan, anak hancur. Tidak pakai panjang ya Allah. Anak-anak mati semua. Harta anak habis semua ya Allah. Mau sampai kapan kita kayak gini ya Allah? Ada ngomong begitu Nabi Ayub? Tidak. Ya Allah, anak lagi tidak baik-baik saja. Dan Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya Allah. Apa kata Allah? Kami hilangkan penyakitnya semua. Dan kami kembalikan anak-anaknya semua. Dan hartanya semua kami kembalikan. Di semua Allah diwahyukan disuruh tendang tanahnya, nanti keluar air dari tanah disuruh mandi. Terus penyakitnya luntur semua ikut aliran air yang sama dia disiramkan ke badannya. Sudah, waktu itu katanya istrinya lagi pergi, tiba-tiba datang dicari, loh Ayub mana? Kok berubah jadi orang lain? Ternyata Nabi Ayubnya jadi muda lagi. Saya Ayub, kata dia, kaget istrinya. Mandi air ini, istrinya dimandi juga muda lagi. Airnya tidak dijual jemaah. Tidak ada. Zaman sekarang semakin hari semakin banyak jual air jemaah ya. Allahu Akbar. Akhirnya istrinya muda lagi, punya anak lagi banyak seperti yang sebelumnya, hartanya kembali lagi semua. Doa sama Allah SWT, Allah kasih semua. Nabi Yunus jemaah. Ditelan ikan paus. Antum bayangkan manusia ditelan ikan paus. Dibawa masuk ke dalam samudra. Jadi apa antum di perutnya ikan paus? Kita mau bayangin itu, antum pas mau tidur nanti malam di rumah, antum bayangin ditelan ikan paus. Nggak kira bisa tidur antum. Lagi jalan-jalan ke pantai sama anak-anak tiba-tiba ditelan sama ikan paus. Na'udzubillah. Barang nggak masuk akal. Di luar nalar akal sehat manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tapi dia Yunus berdoa memanggil nama Allah Subhanahu wa taala. Fanada fid dhulumat. Dia berdoa di dalam 3 lapis kegelapan. Zulumat. Kalau itu kan Indonesia gelap baru 1 gelapnya. Katanya mereka, ini zulumat, kegelapan di dalam kegelapan, 3 lapis kegelapan. Jamak sudah ini bahasanya. Kegelapannya laut, kegelapannya malam hari, kegelapan perutnya ikan paus, 3 jadi 1. Allah ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Pas, sampai di sana doanya. Apa kata Allah? Kami selamatkan dia dari malapetaka. Wallahi malapetaka jemaah. Ditelan ikan paus itu malapetaka. Tapi kata Allah, ana selamatin dia dari malapetaka. Kapan? Saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar para jemaah sekalian. Allah yang suruh kita berdoa. Jadi yang tidak mau doa, itu orang yang rugi dan sangat dahsyat dia merugi. Yang jauh lisannya dari doa. Nanti timbul pertanyaan, Ustaz, boleh tidak kita doa pakai bahasa Indonesia? Bebas jemaah. Pakai bahasa Inggris, asal jangan pakai bahasa isyarat aja. Doa. Sebutkan itu. Boleh enggak Ustaz dalam hati? Lu kok dalam hati bilang. Sampaikan ya Allah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan malu-malu untuk berdoa jemaah. Salah satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, jika ada seorang hamba yang angkat tangan minta kepada Allah, sampai diangkat tangannya sama dia bilang ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Dia bilang ya Allah, ya Allah. Dia minta sama Allah. Tidak mungkin tangannya turun, terus sama Allah dikasih nol, tidak dikasih apa-apa. Tidak mungkin. Ada kecuali. Mereka yang berdoa, tapi hobinya makan barang haram. Ini salah satu yang menolak doa orang. Sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah, ada orang yang asy'atha akbar,
badannya sudah berantakan, aut-autan dari saking lamanya. Yutilus safar kata Rasulullah, panjang sekali dia safar, habis bekalnya semua, sudah tidak tahu mau kemana, angkat tangan, ya Rob, ya Rob. Katanya para ulama, dia sudah masuk ke daerah orang yang diijabahi safarnya. Saat dia apa? Lagi safar. Ya, doanya diijabahi saat dia lagi safar. Ini salah satu doa diijabahi adalah doa orang musafir. Betul ya? Yang kedua, angkat tangan. Ya Rob, salah satu. Ada berdoa itu apa? Angkat tangan. Sama dia sudah dikerjain semua. Tapi kata Rasulullah, wa malbasuhu haram atau wa mat'amuhu haram. Makanan yang dimakan dari yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya yang dibeli dari harta yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dikasih gizi dari yang haram. Yang masuk ke mulutnya haram semua. Fa anna yustajabu lahu. Lalu gimana doanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kita doa selama ini jamaah ditolak gara-gara itu. Ustaz, Anda sudah berdoa, subhanallah. Jangan salahin Allahnya dulu. Ngaca dulu kita. Apa yang menghambat doa Anda dikabulkan sama Allah? Ini pasti ada sesuatu. Entah kita doa tapi kita maksiat, duetnya bukan doa sama ketaatan, tapi duet doa sama maksiatnya ribut ini, tidak jadi-jadi doanya. Doa sama yang haram-haram sama, tidak bisa. Perhatikan dulu itu jamaah. Doa terus buru-buru, ana sudah. Hapus itu jamaah, kata saya sudah berdoa. Wallahi hapus dari hidup kita itu kata-kata jamaah. Kita ini disuruh doa sampai mati. Sampai kita sudah tidak bisa berdoa lagi. Baru selesai. Itu pun anak-anak cucu kita diminta untuk mendoakan kita. Iya kan? Karena tidak ada habisnya doa itu. Jadi jangan bilang, saya sudah berdoa. Salah itu kata-kata. Itu salah fatal. Maka para jamaah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa adab doa yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, supaya doanya lebih diijabahi. Yang pertama, khusyuk ya. Hadirkan apa yang sama kita diminta kepada Allah ada di dalam hati ini. Jangan cuma mulutnya bergoncang, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah sambil balas WA orang. Ya, tidak benar doanya. Atau masalah-masalah yang lain. Sambil tolah-toleh doa, Rabbana atina fid dunya hasanah tolah-toleh. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidak bisa. Khusyuk, datangkan itu dalam hati kita. Dan betul-betul ya, menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab doa seseorang diijabahi adalah menghadap kiblat. Pastikan itu biasakan saat kita doa itu ngadep kiblat. Jangan kayak orang-orang yang umroh minta difotoin lagi doa, tapi doanya bukan ngadep Ka'bah, ngadep kiblat, ngadep clock tower itu yang besar. Begini tangannya. Ka'bahnya di belakangnya. Ya itu error jamaah ya. Doa itu ngadep Ka'bah, bukan ngadep clock tower itu. Yang ketiga, dalam keadaan suci, bersuci. Lagi ada wudhu dia, bukan dalam keadaan batal. Ini bukan harus, tapi ini sesuatu yang dapat memudahkan doanya orang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengangkat kedua tangannya. Ya, mengangkat kedua tangannya. Yang selanjutnya memulai doanya dengan memuji-muji Allah. Memuji pujian Allah SWT banyak. Contohnya kita minta rezeki, ya Razzaq, wahai sang pemberi rizki. Ya sami'ud doa, wahai yang mendengar doa-doa hambanya. Baru minta, urzuqni, Allah berikan kami rezeki ini. Sampaikan, tapi puji dulu Allah Subhanahu wa taala, biasakan untuk memuji dulu sebelum minta ya apa yang kita inginkan. Lalu bersolawat, ditambah dengan apa? Solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu biasakan sebelum, jadi setelah memuji Allah, bersolawat terus beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beristighfar. Yang minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita sudah berbuat. Ya, tidak mungkin kita tidak memiliki dosa para jamaah sekalian. Jadi masukkan istighfar itu kepada doa-doa kita.
Lalu perhatikan adab, ya. Kalau doa yang beradab. Banyak orang zaman sekarang bukan doa, tapi ngatur. Maksudnya gimana? Ya Allah, saya mau kerja di sini. Gajinya sekian. Kalau enggak, saya enggak mau ya Allah. Ah, enggak usah sekalian. Bubar. Itu kurang ajar jamaah. Itu ngatur, bukan doa namanya. Kayak ikhwan-ikhwan nih. Minta ya Allah yang putih, mulus, tinggi. Akhirnya dikasih tembok sama Allah SWT. Tembok, mulus, tinggi. Holas, selesai. Ah. Sudah minta wanita yang soleha, yang baik agamanya, baik buat anak, bisa taat dan lain-lain. Siapa-siapanya gimana-gimana, terserah Allah SWT. Ini minta detail begini, begini, begini. Akhirnya tidak nikah-nikah. Yang kamu mau belum dilahirkan di atas muka bumi. Dan masukkan juga ke dalam doa itu ya rasa berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, mengulang-ulang doanya. Jangan sekali, jangan cuma 2 kali, 3 kali, terus. Dan termasuk dari kebiasaannya Rasulullah, kalau doa kadang-kadang diulang sampai berapa kali sama Rasulullah? 3 kali. Dulu saat Rasulullah perang Badar jemaah, mau perang Badar, angkat tangan jemaah gitu. Allahumma anjis wa'adaka alladhi wa'adtani. Ya Allah, janjimu ya Allah ditepati Allah. Ya Allah, janjimu ditepati Allah. Ya Allah, janjimu ditepati. Allahumma intuhu lak hadhil isabah lan tu'bad fil ardi ba'dal yaum. Ya Allah, kalau ini tentara 300 orang mati semua, engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi. Ya Allah, janjimu ya Allah. Terus sampai selendangnya Rasulullah jatuh. Rasulullah ngadep kiblat, angkat tangan doa. Sampai Abu Bakar Siddiq datang, diangkat. Selendangnya dipasangin lagi. Sampai Abu Bakar bilang, ya sudah ya Rasulullah, sudah. Pasti Allah jawab doamu. Ini kata para ulama, Rasulullah itu kalau doa apa? Diulang-ulang. Bukan doa sudah ndak khusyuk, sekali permintaannya banyak, kapan selesai jamaah? Selesai. Coba yang sekali-sekali kita perhatikan ini, dicoba, diamalkan semuanya nih, poinnya, toharo, ngadep kiblat dan lain-lain semua ini diamalkan semua. Biasakan. Anak yakin tidak lama Allah akan kabulkan apa yang kita mau. Lalu dari adab-adab berdoa juga bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Kalau kita minta rezeki sebut namanya Allah, ya Razzaq, Maha pemberi rezeki. Ya ampuni dosa-dosaku ya Allah, innaka ghafurur rahim, karena engkau Maha pengampun dan Maha penyayang. Sertakan itu dalam doa-doa kita. Ya. Apa yang kita sedang minta rezeki, masukkan Allah Maha pemberi rezeki. Kita minta ampunan, masukkan Allah itu Maha pengampun. Dan apapun yang kita minta, kalau bisa masukkan itu. Itu dari adab-adab berdoa. Lalu dia menyertakan doanya dengan sedekah. Jangan cuman mau ujian akhir nasional, mau berangkat ke sekolah, ngasih pengemis. Bu doain ya. Banyak orang-orang begitu tuh. Habis itu tidak pernah sedekah sepanjang tahun. Kita minta sama Allah, kita kasih ke orang jamaah. Ya, sedekah. Ya, itu cara-cara yang mungkin bisa mempermudah doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir para jamaah sekalian, bersabar. Orang yang berjuang itu perlu sabar. Ya kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh orang-orang yang sabar itu akan dibalas sama Allah dengan balasan yang tidak terhitung kebaikannya ya. Besar balasannya itu tidak pernah terhitung. Dan itulah para jamaah sekalian 4 poin ya yang kita butuhkan saat kita berjuang. Apapun yang sedang Anda perjuangkan, amalkan 4 itu. Insya Allah tidak lama Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan apa yang sedang kita perjuangkan. Dan di sini ada beberapa pertanyaan, semoga Anda bisa bantu untuk menjawab. Asar jam berapa? Oh,
Saya sudah menikah selama 3 tahun. Namun belum dikaruniai anak. Sudah banyak promil yang saya jalankan, namun qadarullah belum diberi kepercayaan untuk memperoleh momongan. Apabila ini saya pasrah akan diberi momongan atau tidak, apakah itu termasuk bertakwa? Ini namanya bertawakal ya. Ya itu namanya bertawakal. Dan memang mestinya dari awal begitu. Bukan karena sudah 3 tahun promil terus baru dia ngomong saya bertawakal sekarang. Mestinya sudah dari dulu dia apa? Bertawakal. Atau saya harus tetap ikhtiar, ditambah tetap berikhtiar. Ya. Terus tawakalnya jalan, ikhtiarnya juga jalan. Ingat jangan berikhtiar pakai cara-cara yang tidak disyariatkan atau cara-cara yang bermudarat, merusak atau merugikan istri atau suami. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara saya mengajak keluarga yang masih sering meninggalkan sholat dan belum berhijab, tapi terkesan tanpa menggurui atau menghakimi mereka? Yang pertama, ajak sholat dulu. Ya, sholat dulu. Itu yang tiang agama dulu sama kita diajak. Ya, terkadang ya apa? Sekarang orang itu sudah tidak sholat sama kita disuruh pakai hijab, ya susah jamaah. Yang super wajib sama dia ditinggal, terus yang hijab ini mau di sama kita mau di susah. Mulai dari sholat dulu. Supaya tidak menggurui, pakai bahasa-bahasa diplomasi ya. Yang sama-sama enak di antara keduanya. Ya seperti mungkin dia bilang, ayo kita orang Islam, kita sholat sama-sama. Maksudnya Islam memerintahkan saya dan kamu untuk apa? Sholat, kita sholat bareng-bareng berjamaah sholat misalkan. Pakai bahasa-bahasa diplomasi seperti itu. Bukan, kamu kalau tidak sholat nanti kafir loh. Ya, ya habis ya, tambah tidak sholat jamaah. Enak sama kita ya. Tapi pakai bahasa-bahasa yang enak untuk didengar, yang tidak ya seakan-akan kita suci, alim, dianggap sama orang maksa-maksa atau menggurui, mementori dan lain-lain. Kita sholat sama-sama. Allah perintahkan kita untuk sholat. Kita bahasanya, bukan kamu. Wajib untuk kamu sholat. Enggak, tapi bahasanya kita. Ya. Sholat yang agama itu syahadat, sholat. Kita hafal dari dulu tuh rukun Islam. Ayo kita sholat. Akhirnya nanti kalau kita tidak sholat, kita keluar dari Islam. Bahasanya pakai bahasa kita. Itu lebih baik daripada nuding-nuding kamu. Ini sebagai contoh aja ya. Dan cara-cara yang lain masih banyak. Setiap orang punya masing-masing karakter. Ya, kita tidak bisa kenal karakter setiap orang. Kamu yang sering menghadapi mereka, kamu yang lebih tahu bagaimana cara menghadapi dia. Intinya susun bahasa yang baik, diniatkan dulu, disusun dulu, baru sampaikan. Jangan accident, tiba-tiba mau nasihati dia, jangan. Tapi diniatkan dari sebelumnya supaya bisa mengarang atau menyusun kata-kata yang baik ya. Wallahu a'lam. Bagaimana bila kita ada di posisi terpuruk, terdesak, keluarga, kerabat, tidak ada yang membantu, sedangkan pertolongan Allah terasa belum datang. Di posisi ini kita sering tergoda jalan pintas yang belum tentu diridhoi Allah. Hanya sekedar bertahan untuk hidup. Apa yang perlu kita lakukan, Ustaz? Bagaimana langkah terbaik untuk menyikapi di posisi ini? Ya, yang pertama orang seperti ini nih harus betul-betul mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dia sekarang ada di jurang yang mengerikan sekali. Kalau dia jatuh belum tentu dia bisa kembali. Yang pertama dia harus banyak-banyak membentengi dirinya sama zikir-zikir. Dan yang kedua bagi dia, ya sebelum berzikir atau membentengi dirinya, dia pastikan yang wajib-wajib sama dia sudah dikerjakan. Jangan sampai ada yang bolong. Karena saat yang wajib bolong ini bisa melemahkan keimanan seseorang, akhirnya dia terjerumus ke jalan pintas tadi. Yang kedua, bentengi dirinya sama zikir-zikir. Sebagaimana dalam doa pagi dan petang, ya,
Doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Wala takilni ila nafsi tarfat ain. Jangan jadikan aku membebani atau memikulkan perkara ini pada diriku sendiri, jangan. Pasrahkan kepada Allah. Jadikan aku orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu minta kepada Allah supaya dijauhkan dari keburukan dirinya sendiri. Min syarri nafsi, ya. Min syarri syaitani wa syirki. Dijauhkan dari Allah dari keburukan dirinya dan dari keburukan syaitan dan bala tentaranya. Wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ujrahu ila muslim. Dan minta berlindung kepada Allah dari jangan sampai aku berbuat buruk yang mana terus berlanjut orang lain kita jerat juga ke dalam perbuatan buruk itu. Ya, harus sering-sering dia dirinya sama ini semua. Dan kalau besitan-besitan itu datang, banyak-banyak bertawud, minta perlindungan ya, dari Allah atau kepada Allah dari setan-setan yang membisikkan dia untuk main-main di jalan pintas ini. Ya, demi Allah jamaah, kebanyakan itu hanya jalan pintas yang awalnya kita pikir jalan pintas. Tapi hakikatnya itu bukan jalan pintas, itu jalan panjang yang akan membuat hancur kita semua. Berapa banyak yang orang pikir awalnya itu jalan pintas, ternyata tidak selesai-selesai, utang yang dipinjam tidak seberapa, habis itu yang ditagih berapa. Ketunda bayar, utang 5 juta berujung 120 juta. Dari mana pintasnya? Pintas apa makin panjang, jamaah? Makin panjang. Ya, jangan ikuti hati tapi pakai akal. Sekarang ana ndak enak, ana bertahan. Jangan sampai ndak enak ini berujung ke tidak enak yang lebih dahsyat lagi. Berapa banyak orang-orang datang nangis-nangis minta tolong, kenapa? Dijerat sama itu, jalan pintas yang katanya dulu adalah jalan pintas, ternyata bukan jalan pintas. Sudah muamalahnya ndak benar, orang dijerat ndak selesai-selesai. Ya, naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal demikian ya. Oh ya, siap. Di sini Ana punya pertanyaan juga. Antum kok enak bener mau tanya terus ya. Ana mau tanya juga nih. Yang laki-laki sudah dapat hadiah, tinggal yang akhwat yang belum. Siap-siap, mic-nya di belakang para akhwat. Kalau akhwat tidak bisa jawab, kita lempar ke ikhwan. Bismillah. Sebutkan satu ayat sama yang kita bahas. Satu ayat saja. Silahkan. Ibu-ibu, halo. Satu ayat. Oh, mic-nya baru datang. Ya, ya. Langsung dijawab. Bismillah. Al-Baqarah ayat 186 bukan Ustaz. Dibaca ayatnya. Ujibun dakwah. Baca lagi. Itu 186 sebelah mana itu yang uji budak? Uji budak wa da'i idza da'an. Masya Allah. Kasih hadiah. Tidak apa-apa. Ibu sudah berusaha. Kasih hadiah ibunya. Terus ayat yang lain. Di poin yang pertama. Silakan ibu-ibu tambahin lagi ayatnya. Oh salah itu. Jangan kasih hadiah. Salah itu. Tarik hadiahnya. Itu poin doa yang terakhir itu ya. Poin yang pertama apa tadi? Ana sampai konslet juga ini. Ya Allah ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Naam. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar buat dia. Silahkan kasih hadiahnya. Maaf yang pertama ibu. Ana sampai juga kepleset juga barusan itu ya. Ya. Ayat yang lain, satu lagi. Siapa yang bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Masya Allah. Luar biasa. Silahkan. Dikirim.
Itu masuk ke dalam takwa ya. Tadi kita di akhir-akhir membahas masalah maksudnya kehidupan dunia ini hanya apa? Kesenangan yang sesaat saja. Jangan mau kita tertipu sama hal-hal demikian lalu kita gadaikan takwa kita ya. Silakan kasih hadiah. Pertanyaan yang terakhir. Sebutkan 5 poin cara supaya doa diijabahi. 5 poin. Saya. Berebutan loh. Para ikhwan kalah sama para akhwat ya. Sampai berjibaku di belakang itu. Loh. Bismillah. God. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ayo. Mic-nya rusak tuh. Iya, mic-nya rusak. Ya, nggak benar kan? Oh. Mic-nya rusak. Yang pertama khusyuk, Khusyuk ya. Yang kedua, menghadap kiblat, menghadap kiblat. dalam keadaan suci, memuji Allah, bersolawat Memuji kepada Allah dan Nabi. bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Kasih hadiahnya. Dan itulah yang bisa Anda sampaikan para jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang disampaikan bisa menambah semangat bagi perjuangan kita dalam hidup ini. Dan semoga apa yang kita panjatkan selama ini diijabahi segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.